sanksinya bila menebang pohon? Kalau melihat sanksi Bu, begini Bu, ukuran sanksi ini kebanyakan bersifat, kalau dia bersifat komersil memang kita lari ke ranah pidana. Tapi dalam hal ini kebetulan orang Kementerian Kehutanan juga ada, biarlah mereka nanti menilai Bu seperti apa kerusakan yang timbul akibat pada pembuatan pagar ini. Kita serahkan dulu lah ke Kementerian Kehutanan bagaimana membuat penilaian terhadap situasi ini. Terima kasih. Jadi himbauan kita kepada masyarakat khususnya kelompok tani hutan, kita telah diberikan kemudahan oleh pemerintah untuk mengelola hutan. Alangkah baiknya kita memperhatikan aturan dan peraturan yang diberikan kepada kita sehingga hutan dapat kita lestarikan. Di dalam kehidupan ini bila tidak ada keseimbangan, tentu kembali ke kita juga, kita yang rugi. Jadi harapan kita, khususnya saya, kepada seluruh masyarakat, khususnya kelompok tani hutan, marilah kita sama-sama bergandengan tangan untuk memelihara hutan kita. Terima kasih. Horas. Mendapatkan laporan dari KPA 13, makanya kami langsung tindak lanjuti kondisi di lapangan Pak. Kalau untuk pemantauan dan pengendalian, ya kami akan tetap melakukan. Kalau di perhutanan sosial itu setiap 5 tahun itu areal perhutanan sosialnya wajib dievaluasi. Nah ini kan tahun 2022 ya. Nah artinya sebenarnya belum bisa dievaluasi, tapi karena ini pas kebetulan ada yang beredar di media, makanya kami langsung turun melihat kondisi dan rencana pengelolaan mereka seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan RKPS, karena mereka sudah menyusun rencana kelola perhutanan sosial mereka selama 10 tahun. Nah kita ngelihat lagi apakah sudah sesuai dengan rencana mereka. Begitu. Iya Pak, kira-kira berapa lama nanti Pak kajiannya untuk dapat kami terima Pak? Kajian Untuk diekspos lagi terus ini Pak. Untuk menyimpulkan laporan ini. nanti ya berproses sih sebenarnya. Artinya setelah dari sini kami akan langsung bersurat ke Pak Dirjen. Kemungkinan nanti pas dari Dirjennya akan turun lagi ke kami menyampaikan kondisi apa putusan dari Pak Dirjen. Jadi kami tidak bisa memutuskan langsung. Mungkin Pak, tadi Bapak bilang bahwa yang namanya hutan lindung tidak boleh ada penebangan. Betul. Sementara tadi Bapak bilang bahwa ketika dimanfaatkan oleh kelompok, Iya. lalu yang mana ini yang harus dijalankan oleh masyarakat ini? Kita kembali ke aturan hutan lindungnya tidak boleh menebang, atau aturan kelompok bisa pemanfaatan, gimana kira-kira? Jadi secara fungsi memang sebenarnya tidak bisa menebang hutan. Artinya ini kan fungsi lindung ya. Tapi kan kalau dilakukan secara masif seperti ini terbuka kan artinya bakalan ada yang terganggu nih sistem tatanan di areal ini nih. Artinya kan fungsi lindung itu kan dia penyerapan air ya, terus perlindungan satwa juga. Nah, artinya kan itu akan merusak jika dilakukan secara masif, terbuka besar-besaran. Nah, tapi kalau tujuannya untuk kebutuhan kelompok, misalkan lah hanya untuk pembuatan gubuk, tapi sebenarnya itu bisa dilakukan secara bijak ya. Artinya jangan melakukan penebangan langsung di satu areal, artinya perlu juga gitu. Kita tidak bisa membatasi kebutuhan kelompok itu seperti apa. Kita juga manusia, kita juga butuh gitu. Artinya tetap kembali ke kelompok, kebijakannya seperti apa gitu. Jangan sampai membuka langsung belak-belakan terbuka, artinya kan akan merusak juga lingkungan di sekitarnya gitu. Untuk hari ini Pak, kira-kira apa kegiatan Bapak untuk hari ini di sini Pak? Sesuai dengan yang beredar di media, artinya kan di situ ada disebutkan 400-an hektar katanya kayu di sini tuh keluar dari semua. Artinya di areal perhutanan sosial ini khususnya kami akan ngecek mungkin tunggul-tunggul yang dipergunakan oleh kelompok, kita ngelihat sejauh mana mereka memanfaatkannya. Mungkin nanti akan kami lakukan putusan. Ya Pak, sekali ini batasan hutan ini yang dapat dikelola oleh masyarakat sampai di mana batasannya? Ini kan sesuai dengan izin perhutanan sosial mereka Pak. Ini kan 400-an hektar ya. Iya, 400 hektar. Artinya itulah yang bisa dikelola mereka yang KTH Dosroha selama 10 tahun sesuai dengan RKPS mereka. Jika mereka ada rencana lain nanti, mereka bisa merevisi di RKPS mereka. Sedikit lagi Pak, proses perizinannya ini seperti apa sebenarnya Pak? Boleh Pak sedikit Pak, informasinya. Oke, kalau dari proses perizinan artinya kan ini kelompok yang bermohon ke menteri langsung. Artinya kan ada keresahan antara masyarakat di sini, mereka pengelolaan lahan untuk peningkatan perekonomian mereka. Nah, jadi kelompok ini mengusulkan ke menteri, di
difasilitasi oleh, di sini kan ada KP pengelola, artinya mengetahui tingkat tapak kondisi kawasan hutan pengelolaan itu seperti apa. Nanti dari KPH akan memfasilitasi kelompok untuk membuatkan rencana areal mereka yang akan dikelola seperti apa. Setelah itu nanti akan dimintai oleh ke kepala desa, artinya kan ini keabsahan terkait dengan kedudukan desa. Mungkin nanti anggota yang diusulkan ini diketahui oleh desa, oleh pemerintah desa. Artinya ini tetap dipantau oleh dari kementerian, dari provinsi, dan juga pemerintah desa. Nah, bersama-sama usulan itu nanti akan dibuat satu proposal, terus dimasukkan ke menteri. Nanti dari menteri nanti akan mengarahkan ke dirjen kami, terus diturunkan oleh ke UPT di Medan, di Sumatera Utara. Nanti akan memverifikasi subjek dan objek siapa sebenarnya yang menjadi fokus target utama pengelolaan hutan ini. Jadi tetap kami kembalikan kepada pemerintah desa, bahwa pemerintah desa itulah yang mengetahui siapa masyarakat yang sebenarnya mengelola areal ini. Jadi itu Pak, jadi ini kan izinnya sampai 35 tahun. Artinya kan bisa diperpanjang. Kalau sampai 70 tahun kan artinya udah kayak umur hidup, udah aja berumur berapa lah gitu. Nah, artinya kan ini kembali lagi ke kelompok, bagaimana mereka bisa mengelola kawasan hutan yang diberikan oleh negara sama persis seperti negara memberikan kepada konsesi. Artinya masyarakat diberikan kepercayaan untuk mengelola. Prinsip inisiatif dari petani yang kota kelompok ini untuk terlebih dahulu melakukan pemagaran tanaman ini sebelum ditanami. Berhubung karena tidak ada dana di jadi anggota ini, petani ini memanfaatkan kayu yang ada untuk dijadikan pondok, bagar sama pondok, dan baru melakukan penanaman ini. Bisa nanti kita bandingkan sebelah sana yang belum ada bagar, yang belum ada kandangnya, habis semua ludes dimakani ternak. Bisa nanti kita saksikan dan bisa kita bandingkan sudah di pagar ini baru dilakukan penanaman, nanti oleh Bapak sendiri nanti yang membandingkan. Itu Pak. Kira-kira ada berapa batang pohon yang dibutuhkan untuk membuat pagar keliling ini? Kalau batangnya kita belum nggak secara rinci, tapi yang jelas semua pohon yang digunakan ini dibutuhkan untuk pagar sama pondok ini, tidak ada lain dari sini. Apakah nggak ada seperti informasi bahwasannya ada penjualan kayu dari hasil penebangan? Itu tidak benar, dan bisa kita saksikan di tempat ini juga. Ini yang sudah dipagar ini ada lebih kurang 2-3 hektar yang sudah dipagar ini, jadi dari situ, dan bisa kita saksikan bersama seperti yang di media sosial ada 469 hektar di tempalakan liar. Bisa kita saksikan saat ini bahwasanya itu tidak benar, dan itu yang hanya 2-3 hektar yang dipergunakan untuk agroforestry, untuk tumpang sari di sini, dan ini pun sudah ditanami. Jadi sudah berapa kira-kira, berapa pohon sudah ditanami? Ini yang sudah tertanam ini hampir sekitar 2000-an yang sudah tertanam. Oke, mungkin informasi tambahan ya. Artinya mohon kepada pemegang izin perhutanan sosial dimanapun berada, mungkin ya mohonlah berkoordinasi atas kegiatan-kegiatan yang menurut kelompok belum tahu, artinya untuk berkoordinasi ke KPH setempat. Nah, mungkin dengan kejadian ini bisa menjadi pelajaran juga dengan kelompok perhutanan sosial yang lain, ketika bertindak untuk melakukan sesuatu di kegiatan areal perhutanan sosial, silahkan berkoordinasi dulu sebelum kejadian seperti ini terulang kembali. Terima kasih.